Apakah aku seorang politisi? Untuk apa aku menyuarakan sesuatu? Mengatakan bahwa hanya politisi yang dapat membawa suara politik adalah penghinaan loh. Wow, dia sudah berakhir. Hello everyone, I'm Yusul Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya guys, lagi dalam kondisi nggak baik aja? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys, ayo semangat. Fighting. Guys, aku kedengeran agak susah ngomong gitu gak sih? Mohon maklumi ya, karena lidah aku lagi sakit guys. Dan guys, sebelum kita lanjut ke pembahasan utamanya, aku mau izin buat afiliator dulu ya. Nge-affiliate maksudku. Jadi, ini tuh adalah beberapa produk face care dan juga hair care yang aku pakai. Dimulai dulu dari shampoo ya guys. Kalau shampoo sendiri aku pakai ini, Natur Aloe Vera Extract. Jadi, kandungan aloe vera extract yang ada dalam shampoo ini dapat membantu memberikan nutrisi pada rambut dan juga membantu menjaga kesuburan rambut sehingga rambut itu tampak lebih sehat dan juga lebat guys. Selain itu, aku juga pakai toniknya Natur. Untuk tonik sendiri aku pakai yang ginseng extract. Jadi dengan kandungan ginseng extract di sini, ini tuh akan membantu merawat kekuatan akar rambut dan juga kesehatan kulit kepala sehingga rambut itu nggak mudah rontok guys. Makanya aku suka sih. Sementara untuk conditioner sendiri aku pakai ini adalah Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Ini tuh conditionernya bisa membuat rambut jadi halus, lembut dan nggak kusam alias kayak glowing guys. Berkilau maksudku. Dan supaya rambut kalian makin berkilau nih dan juga lembut, aku saranin kalian untuk pakai hair vitamin. Untuk vitamin rambut sendiri aku pakai yang Emeron ya guys. Dan vitamin rambut ini juga cocok banget nih buat kalian yang mau pakai hijab. Kenapa? Karena kandungannya terdapat dalam hair vitamin ini dapat menghilangkan bau apek dan juga membuat rambut kalian gak jadi lepek guys. Selain itu aku juga pakai clay masknya Glad to Glow. Jadi clay mask ini juga cocok banget sih buat teman-teman yang memiliki permasalahan atau kondisi kulit yang lagi berjerawat. Terlebih di sini tuh ada kandungan salicylic acid guys. Yang mana kandungan salicylic acid itu terkenal mampu untuk mengobati jerawat dan menyamarkan bekasnya yang memandel. So gimana nih guys, kalian tertarik nggak untuk coba produk ini? Kalau tertarik, kalian bisa cek tag produk. Alright everyone, cukup sekian ya untuk jualannya. Dan sekarang kita akan fokus ke topik pembahasan utama kita kali ini. Kali ini kita bakal bahas tentang Im Yong Woong. Yang mana belum lama ini dia tuh menuai reaksi keras nih dari netizen Korea. Dimana banyak banget dari netizen Korea yang sudah memberikan kritikan kepadanya atas statement yang diberikan. Lantas, bagaimanakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama, mungkin kita kenalan dulu ya dengan siapa itu Im Yong Woong. Karena siapa tahu nih ada teman-teman yang belum kenal dengannya. Atau kayak udah kenal tapi udah lupa. So, mungkin aku bisa refresh lagi nih. Bagaimana ingatan kalian soal siapa itu Im Yong Woong. Nah Yorobun, Lim Yong Woong atau yang juga dikenal sebagai Lim Hiro adalah seorang soloist throat. Apa itu throat? Jadi throat ini merupakan genre musik pop Korea Selatan. Dan diketahui lebih lanjut, dia ini adalah pemenang dari Mr. Throat TV Chosen. Pada tahun 2020 yang lalu, Lim Yong Woong itu pernah menjadi pusat perbincangan hangat di kalangan penggemar global. Hal itu dikarenakan dirinya menduduki peringkat nomor 1 di situs musik Korea selama comebacknya Blackpink guys. Dia menduduki peringkat pertama loh di Soribada dan juga Jennie dan mengalahkan Blackpink dalam mendapatkan All Kill di situs musik. Sejak saat itu, nama Lim Yong Woong mulai dikenal nih oleh para penggemar global. Bahkan ya guys, Lim Yong Woong itu juga menjadi saingan berat loh bagi para fandom untuk memenangkan idol favorit mereka ketika melakukan voting. Sebab Lim Yong Woong itu kerap kali menang. Sampai-sampai nih fans K-pop itu menyebutkan bahwa penggemar Lim Yong Woong merupakan ras terkuat. Karena mereka itu emang benar-benar kayak susah gitu loh buat dikalahin. Dan sejak saat itulah nama Lim Yong Woong semakin dikenal oleh para penggemar K-pop karena dia dianggap merupakan saingan yang tidak dapat dianggap remeh atau saingan yang cukup kuat. Dan teman-teman melihat bagaimana kuatnya Lim Yong Woong di Korea, hal-hal ini lantas menunjukkan bahwa dirinya memang memiliki fans yang banyak di Korea Selatan. Diketahui juga bahwa dia itu menjadi idola bagi fans yang berasal dari berbagai kalangan usia, mulai dari remaja hingga orang tua. Namun sayang nih guys, belum lama ini dia itu banyak membuat netizen Korea menjadi kecewa dan bahkan gak sedikit yang sudah memberikan kritikan kepada Lim Yong Woong. Lantas gimana nih kronologinya? Coba dong tolong ceritain kok bisa dia itu ngebuat banyak orang Korea menjadi kecewa dengannya. Jadi guys ceritanya kayak gini. Sebelumnya Lim Yong Woong itu kayak merayakan ulang tahun dari anjingnya yang bernama Siwol pada tanggal 7 Desember. YouTube by the way pas gue ngomong anjingnya itu anjingnya Lim Yong Woong ya, gue nggak ngumpat loh itu. Gue ini penonton nih jadi saksinya. Nggak ada loh, saya ngumpat-ngumpat, nggak ada loh. Adapun untuk Kim Yong Woong itu juga lantas membagikan potret kebersamaannya bersama dengan sang anjing di Instagram. Dan ia menuliskan caption, "Selamat ulang tahun, Siwalku sayang." Postingan dari sang penyanyi throat itu lantas membuat seorang netizen menegurnya lewat DM. Hal itu dikarenakan pria itu terlihat enggan mengomentari situasi panas di dalam negeri.
Diketahui lebih lanjut bahwa untuk saat ini masyarakat Korea Selatan itu lagi ramai berdemo untuk menuntut Presiden Yoon Suk Yeol dicopot. Hal itu dikarenakan tindakan gegabahnya mengumumkan darurat militer pada tanggal 3 Desember yang lalu. Dan untuk masalah darurat militer kita juga udah bahas ya guys di video ini. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham tentang masalah tersebut mungkin bisa berkunjung ke video ini. Anyway, balik lagi mengenai pesan dari netizen kepada Im Yong Woong. Jadi untuk netizen itu seperti kayak ngirim DM nih guys kepada Im Yong Woong. DM-nya kayak gini. Bukan waktu yang tepat untuk melakukan itu. Atau kayak bukan waktu yang tepat loh untuk ngeposting hal seperti ini di tengah kondisi negaranya yang seperti itu. Terus kalian mau tau nggak gimana replyan dari Im Yong Woong? Replyannya kayak gini guys. Melakukan apa? Begitu guys balasannya. Kemudian warganet tersebut lantas mulai menyampaikan situasi publik yang menuntut Presiden Yoon Suk Yeol untuk dicopot. Lebih lanjut, netizen itu menuliskan, seluruh bangsa lagi bersatu untuk memakzulkan presiden yang mengumumkan darurat militer yang bertentangan dengan konstitusi. Aku bahkan tidak berharap kamu ikut bersuara, tetapi itu ceroboh. Yang dimasukkan ceroboh di sini adalah memposting ini ya guys, merayakan ulang tahun anjingnya di Instagram di tengah kondisi seperti itu. Menurut netizen, memposting hal seperti ini di tengah kondisi seperti ini itu nggak tepat. Lebih lanjut, netizen itu mengkritik Lim Yong Woong dan mengatakan, bukankah penggemarmu sebagian besar adalah orang Korea yang lebih tua ya, yang telah mengalami darurat militer sebelumnya? Kemudian Lim Yong Woong memberikan balasan nih guys. Nah, balasannya inilah yang membuat banyak orang menjadi kecewa. Adapun balasan dari beliau adalah seperti ini. Apakah aku seorang politisi? Untuk apa aku menyuarakan sesuatu? Oke, jadi seperti itulah ya guys bagaimana balasannya. Dan pada akhirnya statement inilah yang memicu kritikan dan juga menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen Korea Selatan. Adapun kritikan dari netizen seperti ini coba kita lihat ya guys seperti apa reaksi mereka. Yang pertama ada yang komen, terima kasih telah menjelaskannya dengan jelas. Hanam yang legendaris. Wow, dia sudah berakhir. Serius, kenapa ya dia mau menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Dia menunjukkan tipe manusia seperti apa dia dengan terpicu seperti itu. Serius deh bikin ngiler. Ibuku nggak pernah berhasil dapetin tiket konsernya dan dia beruntung karena nggak bisa. Oh, aku sangat kecewa. Ini nggak terduga sih. Sama tinggal juga untukmu. Sepertinya dia terpicu. Dia seperti pria Korea. Seperti pria Korea maksudnya kayak gimana nih? I can't get it. By the way, aku juga setuju sih dengan bagaimana komentar-komentar dari netizen yang lain yang mengatakan bahwa Lim Yong Woong itu seperti kayak terpicu loh guys. Jadi karena ada netizen yang memberikan kritikannya seperti itu, dia pun kayak terpicu dan juga memberikan balasan seperti itu. I think so. Di sisi lain, ada seorang kolumnis yang bernama Hwang Kyo-ik yang sudah mengungkapkan pemikirannya atas bagaimana pernyataan dari Lim Yong Woong. Melalui laman Facebook yang diposting pada tanggal 8, beliau menuliskan seperti ini guys. Adalah kebebasan untuk tidak membuat pernyataan politik, tetapi mengatakan bahwa hanya politisi yang dapat membuat suara politik adalah penghinaan loh terhadap warga negara yang datang ke lapangan pada hari yang dingin itu dan mengekspresikan pendapat politik mereka dengan mengatakan Anda bahkan bukan politisi. Itu bisa terdengar loh seperti kata-kata. Dalam Republik Demokratis, semua warga negara mempunyai hak untuk memberikan komentar politik. Namun, itu nggak berarti bahwa semua warga negara harus membuat komentar politik. Jika mengungkapkan pendapat politik adalah hal yang memberatkan, maka seseorang tidak bisa berkata apa-apa mengenai hal itu. Lebih baik nggak melakukannya. Selebriti biasa di Korea hidup seperti itu, dan menurut saya sikap ini tidak benar secara etis. Saya juga berpikir bahwa secara etis tidak benar jika memaksa orang yang tidak mengungkapkan pendapatnya mengenai opini politik untuk mengekspresikan opini politik mereka. Jika kita ingin hidup sebagai warga negara Republik yang demokratis, kita haruslah menjaga tingkat kesopanan satu sama lain. Alright, dari komentar-komentar yang sudah diungkapkan oleh netizen Korea tadi dan juga tanggapan yang sudah dibuat oleh Hwang Kyo-ik, kalian sekarang udah paham gak kenapa untuk Lim Yong Woong itu bisa mendapatkan reaksi yang keras netizen? Hal itu adalah dikarenakan bagaimana statementnya tadi itu dianggap seperti mengatakan bahwa hanyalah politisi yang dapat membuat opini atau membuat suara mengenai politik. Yang mana ini pun lantas dianggap sebagai penghinaan terhadap warga negara Korea yang lagi turun ke lapangan dan juga menyuarakan opini politik mereka. Begitu teman-teman. Ibarat kata lebih baik Lim Yong Woong itu kayak diem aja gitu daripada membuat komentar seperti itu.
Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya atas hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Dan Yorobun tidak hanya Lim Yong-woong nih, member dari Astro yaitu Cha Eun-woo juga mendapatkan komentar kritikan atas bagaimana postingannya di sosial media di tengah apa yang terjadi dengan Korea. Dalam unggahan tersebut, Cha Eun-woo terlihat membagikan aktivitasnya terkait promosi proyek mendatang. Namun waktunya itu dianggap gak tepat nih guys, mengingat situasi politik yang tegang akibat demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri. Dan pada akhirnya kolom komentar Instagramnya pun dibanjiri oleh kritik tajam. Namun tidak semua orang memberikan kritikan kepada Cha Eun-woo, sebagian juga membela Cha Eun-woo. Dan beberapa tanggapan dari Netcore seperti ini guys. Mereka yang mengaku menentang darurat militer dengan bebas melanggar kebebasan orang lain, mengayunkan senjata dan bertindak dengan kekerasan. Mereka sama menjijikannya. Intinya untuk komentar ini kayak ngebela Cha Eun-woo loh guys. Karena menurut mereka itu adalah kebebasan bagi setiap orang. Apakah mau dia bersuara ataupun tidak, yaitu adalah haknya dia. Cha Eun-woo hanya melakukan pekerjaannya. Orang-orang ini hanya duduk di sudut kamar mereka dan menindas para selebriti. Mereka berpura-pura melakukan ini untuk negara. Para pejuang sosial itu nggak ada harapan. Mereka berbicara tentang masyarakat kita yang meskipun mereka sendiri menindas. Alright everyone, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen Korea, yang mana banyak netizen yang sudah memberikan pembelaan terhadap Cha Eun-woo. Karena menurut mereka ya itu adalah kebebasan bagi setiap orang, apakah mereka mau berpendapat ataupun tidak. Dan Cha Eun-woo adalah seorang public figure, dia adalah seorang entertainer, dan Cha Eun-woo hanya melakukan pekerjaannya. Sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang untuk menindas Cha Eun-woo dikarenakan memposting tentang hal tersebut. Dan mungkin seandainya kalau Lim Yong-woong tidak mereply tentang balasan DM dari netizen tadi yang mengkritiknya dikarenakan memposting tentang hal tersebut, dia nggak akan menghadapi reaksi yang sekeras ini. I think so. Tapi karena reaksinya tadi ya guys, itulah yang membuat dia mendapatkan kritikan yang pedas. Kalau dia seandainya diem, nampaknya nggak akan separah ini sih. Sementara itu, dalam sebuah forum online, banyak netizen yang membahas momen yang terekam dalam tayangan MBC segmen berita, di mana para pengunjuk rasa mengangkat lightstick dari berbagai band K-pop. Lampu-lampu lightstick ini lantas menerangi malam saat para pengunjuk rasa duduk bersama dan menuntut pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Laporan tersebut juga menyoroti lightstick dari berbagai fandom seperti NCT, BTS, Seventeen, EXO, Stray Kids, Pixel, Mamamoo, Monsta X, dan masih banyak lagi. By the way, ada yang belum kita sebutin? Kalau ada, entar komen ya guys di kolom komentar. Dan melihat bagaimana momen tersebut, netizen Korea berkomentar, "Kami penggemar demokrasi. Siapa nih yang berani meremehkan fangirl? Mereka sangat mengagumkan dan membanggakan. Demokrasi bersinar begitu terang dan juga penuh warna. Jangan remehkan mereka sebagai fangirl. Mereka adalah orang-orang yang bergerak dengan sepenuh hati demi sesuatu yang mereka yakini. Ini seperti konser impian, mimpi benar-benar menjadi kenyataan. Konser impian untuk pemakzulan. Ini bakal lebih indah karena terasa seperti definisi keadilan yang beragam telah bersatu." Alright, jadi seperti itulah bagaimana komentar Korea atas momen ini. Dan kalau kalian sendiri gimana pendapatnya? Antar komennya di kolom komentar. Anyway everyone, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Sugeng pamit. Dan aku juga mohon maaf ya guys kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.